bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Come now, give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Let's have a ball. Saya akan membawa materi manajemen bank. Pertama-tama ada pokok pembahasan. Yang pertama itu pengertian sumber dana bank, kedua pengertian pengalokasian dana bank, dan yang ketiga tujuan dan fungsi kredit, dan yang keempat prinsip-prinsip pemberian kredit, dan yang kelima komponen aktiva dan pasiva dalam laporan neraca bank. Adapun pengertian sumber-sumber dana bank, yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang atau memberikan pinjaman, bank harus lebih dulu membeli uang atau menghimpun dana, sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan. Adapun sumber-sumber dana bank, yang pertama dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portefel belum habis terjual sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan penjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Di samping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya, dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit, akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Nah, yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Bagian B, pengertian pengalokasian dana bank. Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Arti lain dari alokasi dana adalah menjual kembali dana yang memperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjual dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam mengalokasikan dananya, pihak perbankan harus dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada. Dan C itu tujuan dan fungsi kredit. Yang pertama, mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi atau dibubarkan.
Dan yang kedua, membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dan yang ketiga, membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan penyebabnya pemberian kredit adalah sebagai berikut. Slide berikutnya itu prinsip-prinsip pemberian kredit, yang dimana sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh oleh hasil penilaian kredit. Sebelum kredit tersebut disalurkan, penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian, kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C, yang dimana 5C kredit adalah yang pertama itu karakter, yang kedua capacity, dan yang ketiga kapital, yang keempat kolateral, dan kelima condition. Slide berikutnya itu komponen aktiva dan pasiva dalam laporan neraca bank. Laporan publikasi adalah laporan yang disampaikan oleh bank kepada masyarakat dan atau otoritas jasa keuangan dengan tata cara pengumuman dan penyampaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Bank wajib mengumumkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan pada situs web bank, dan menyampaikan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan kepada otoritas jasa keuangan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. Pengumuman laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan pada situs web bank dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya. Setelah posisi akhir bulan laporan, bank wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Jika tidak, bank dikenal sanksi administratif berupa teguran tertulis. Kesimpulan dari materi saya dalam manajemen dana bank adalah cara bank mengatur uang yang mereka miliki. Bank mengumpulkan uang lalu menyalurkan lagi sambil memastikan uang itu aman dan menghasilkan keuntungan. Jadi manajemen dana bank itu penting agar bank bisa terus berjalan, memberikan layanan kepadamu dan berkontribusi kepada perekonomian. Sekian dari penjelasan presentasi saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.